hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, untuk berdoa kita akan ikuti berdoa. Doa. Oke. Ibu mau izin bertanya pada kalian, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir. Rajin-rajin ya kelas hari ini. Ya, perkenalkan nama Ibu Diwaya Setiari, Ibu dari Prodi Pendidikan dan Konseling yang pada saat ini akan memberikan kalian materi dalam layanan bimbingan klasikal ini terkait membangun karir dimulai dari mengenal diri sendiri. Nah, materi ini sesuai dengan kesepakatan kita pada minggu lalu, yaitu kalian memilih karir yang berkaitan dengan bagaimana cara memilih karir untuk nanti kalian setelah SMA. Nah, tetapi di sini Ibu berikan tips awalnya terlebih dahulu, itu adalah memulai karir itu dimulai dari kita mengenal diri kita terlebih dahulu. Oke? Nah, di dalam proses layanan bimbingan klasikal ini terdapat tujuan layanannya, yaitu adalah adik-adik diharapkan dapat mengetahui pentingnya mengenai diri dalam menentukan karirnya. Selanjutnya, diharapkan juga kalian dapat mengidentifikasi aspek-aspek diri seperti minat, bakat, dan kepribadian kalian. Nah, hal ini dapat nantinya kalian lebih mudah memahami apa sih karir saya sebenarnya, apa sih karir yang sesuai untuk saya nanti ke depannya. Nah, selanjutnya itu adalah kalian dapat mengetahui hubungan antara kepribadian dan pilihan karir kalian. Misalnya, bagaimana kepribadian kalian, karir saya, misalnya bagaimana karir saya dinilai sesuai dengan kepribadian. Selanjutnya itu adalah membuat refleksi pribadi tentang potensi dan arah karir yang dimiliki. Nah, di dalam layanan bimbingan klasikal ini, selain Ibu akan memberikan materi terkait karir, nanti kalian diberikan LKPD. Nah, LKPD ini nanti kalian bisa isi sesuai dengan bagaimana potensi kalian, apa yang kalian sukai, dan arah karir kalian bagaimana. Selanjutnya, langkah kecil apa yang bisa kalian ambil nanti. Oke, nanti di akhir Ibu akan berikan ini kepada kalian dan kalian bisa selanjutnya, sesuai dengan tujuan ini, Ibu harapkan kalian dengan baik, dengan sama, karena Ibu harap ini penting bagi kalian untuk menentukan karir kalian. Oke, sebelum mulai, Ibu rasa kalian sedikit boring ya. Jadi, Ibu akan berikan kalian ice breaking. Nah, ice breaking ini Ibu akan berikan ice breaking bos berkata. Misalnya, clue-nya. Oke, udah siap? Udah siap? Misalnya kalau Ibu bilang bos berkata, kalian tepuk tangan, kalian tepuk tangan. Oke, kalau misalnya Ibu tidak ada bilang bos berkata, berarti kalian tidak melakukan perintah yang Ibu berikan. Paham? Paham. Bisa dicek ya. Bos berkata tepuk tangan. Tepuk tangan. Bos berkata angkat tangan. Angkat tangan. Oke, sudah siap ya? Kita bisa mulai. Tepuk tunggal. Ini baru pemanasannya untuk tepuk tunggal, tepuk ganda itu berikan pemanasan, oke? Untuk memulai bos berkatanya itu lain. Paham? Tunggal, tepuk tunggal, ganda, ganda. Bos berkata tepuk tangan, angkat tangan.
Angkat tangan. Angkat tangan. Bos berkata angkat tangan. Bos berkata turun tangan. Angkat tangan. Tepuk tangan. Bos berkata tepuk tangan. Sudah siap? Atau mau lagi? Mau lagi? Oke, lagi sekalian. Lagi sekali. Setelah ini kita mulai ke materinya. Bos berkata tepuk tangan. Tepuk tangan. Oke, lanjut. Bos berkata tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tunggal. Tepuk ganda. Bos berkata angkat tangan. Bos berkata turun tangan. Tepuk tangan. Bos berkata tepuk tangan. Bisa kakak mulai? Bisa. Tadi kakak sudah sebutkan kalian terkait pengenalan diri. Di sini ibu mau tanya dan kita bahas pengenalan diri. Sekarang itu tanya pada kalian. Menurut kalian apa sih sebenarnya itu pengenalan diri? Aldi ya? Pengenalan diri adalah dimana seorang baik dari Oke, baik. Dari jawabannya Aldi ada yang mau menambahkan? Saya. Pengenalan diri adalah mana kita mengetahui potensi, bakat, dan minat atau sesuatu yang kita dari Mengenai diri sendiri, mengetahui bakat, mengetahui sikap. Oke, ada yang mau menambahkan lagi satu? Oke, mengenal diri mampu mengendalikan diri sendiri. Oke, jawaban teman-temannya tadi adalah akan tetapi di sini akan ditambahkan yang dimana pengenalan diri itu adalah mengenal diri berarti memahami siapa kita, apa kekuatan dan kelemahan kita, serta apa yang membuat kita termotivasi akan hal yang kita lakukan. Seperti yang disampaikan oleh Aldi tadi, mengetahui sikap kita paham dengan diri kita, mengetahui sikap kita sama yang disampaikan oleh kita tadi, itu kita sangat mengenal diri kita sendiri. Selain itu, unsur penting yang ada atau dalam pengenalan diri itu adalah minat. Yang pertama itu adalah minat. Minat merupakan ini adalah hal-hal yang disukai dan menarik perhatian. Kalau kita sudah mengenali diri sendiri, itu kita sudah pasti mengetahui apa sih sebenarnya minat kita, apa sih sebenarnya hal-hal yang kita sukai. Kalian tahu kan hal-hal apa yang sudah kalian sukai atau hal-hal apa yang kalian sukai? Tahu? Coba dong angkat tangan, kasih kakak. Coba angkat tangan siapa yang sudah mengenal dirinya sendiri, siapa yang sudah mengetahui minat dirinya sendiri. Iya, ini baru kita bahas. Coba angkat tangan dulu. Oke, Aldi, apa yang kamu sukai? Oke, dari sepeda, lagi ada. Oke, yang lain ada. Coba kita. Oke, di sini ya. Ya, ini buktinya terus kamu lapis ya. Kamu bagi bas. Siapa lagi? Ada? saya sebenarnya gabungan dari Aldi sama Kakak Olga, dan saya juga sebagai saya suka lebih hal-hal yang orang lain suka dan saya ingin mencoba. Itu yang membuat saya ingin mengikuti mereka, tapi masih mencari minat apa yang sebenarnya saya suka. Kamu itu mau untuk mencoba hal baru, dan kamu tuh dari mencoba hal baru
baru itu kamu mana sih sebenarnya yang paling cocok untuk saya ya. Oke, ini kita lanjutkan ya. Selanjutnya yang kedua yang adalah melakukan kemajuan. Nah, hal-hal yang biasanya dilakukan ya seperti yang kita yang mohon maaf ya yang kita dalam musik seni dilakukan dengan baik dengan tekun contohnya seperti waktu lapes dia ikut band seperti itu sama jika tadi dia berusaha hal baru dia lakukan dengan hal terbaik untuk dia menemukan sebenarnya bukan saya apa sebenarnya saya itu lebih cocok lebih selanjutnya nilai-nilai hidup atau prinsip-prinsip yang penting misalnya bagi orang lain kita ya bisa jadi kalian kalau menemukan diri sendiri kalian bisa memegang diri kalian kalau kalian bisa menjadi orang lain kreativitasnya tinggi kita nanti akan membawa arah ini untuk pemilihan karir kalian. Oke, selanjutnya yang berlanjut itu adalah kepribadian. Ini yang penting. Kepribadiannya adalah cara khas seseorang berpikir, merasa, dan berperilaku. Dalam kepribadian ini, kalau kalian bisa memahami kepribadian kalian, kalian akan dengan cara gampang untuk memilih karir. Sampai di sini ada yang ditanya lebih dahulu. Apakah bisa dilanjut? Bisa. Mengenal diri. Selain yang poin yang disampaikan, ada yang mengenal ada yang punya pendapat lain? Bisa? Oke, bisa membangun relasi lagi. Ada yang lagi? Bisa mengatur emosi. Oke. Ada? Yang lainnya? Ada? Ada lagi? Iya, membangun karya. Lagi? Oke. Boleh kakak minta tolong kalian beri tangan. Mengapa mengenal diri penting? Karena kalau kita sudah kenal, kalau kita sudah mengetahui seperti definisi tadi, seperti pengertian dari pengenalan diri tadi itu kan, kita mengenal diri kita sendiri, kita mengetahui kelemahan-kelemahan kita sendiri. Jadi, dengan kita mengetahui kelemahan, kelebihan diri kita sendiri, kita akan menjadi percaya diri. Selanjutnya, dalam setiap pengambilan keputusan akan lebih baik. Karena apa? Karena kita sudah mengetahui kelemahan dan kelebihan kita. Oke. Selanjutnya, ini adalah mampu mengelola emosi. Kenapa mampu mengelola emosi ini dikatakan berkaitan dengan mengenal diri? Karena kalau kalian sudah mengetahui kelemahan diri kalian, pasti kalian akan mampu mengatasi emosi-emosi yang ada di dalam diri kalian. Karena dengan kalian mengenal diri kalian sendiri, kalian sudah bisa mengantisipasi emosi-emosi yang kemungkinan akan di dalam diri kalian. Paham? Ada yang ditanyakan? Ya. Boleh. Selanjutnya itu adalah membangun karir yang dengan kalian kenal sama diri kalian sendiri, kalian mengetahui kelemahan, kelebihan diri kalian sendiri, kalian mengetahui minat dan bakat kalian, kalian juga mengetahui kepribadian kalian, kalian akan dapat membangun serta menentukan karir kalian di sekarang.
dalam ada komunikasi, ada empati, ada beradaptasi, ada kepemimpinan. Nah, kekuatan biasanya kekuatan ada di dalam diri. Coba kasih kakak ada yang tangan yang mau melakukan dirinya di dalam ada ada saya adalah orang yang kreatif, saya adalah orang yang analitis. Ya, kalau saya orang itu kayak gampang banget beradaptasi. Oke, gampang beradaptasi. Ada lagi. Oke, kalau Wina itu adalah gampang, orangnya gampang beradaptasi. Kalau siapa? Kayaknya. Kalau Sita orangnya berkomunikasi dengan baik. Kalau ini yang di belakang, siapa kamu? Eko. Oh, kalau Eko. Ya, yang paling dominan. Ya. Kreatif analisis. Ya. Ya. Ada lagi? Ada? Berarti kalian sudah mengetahui kekuatan-kekuatan yang ada di dalam dirinya? Sudah? Tadi sudah membahas terkait kekuatan dalam diri kalian. Nah, kalau sekarang kakak akan membahas terkait kepribadian yang ada di dalam diri kalian dapat kalian poin yang ada ini sesuai dengan teorinya kalau yang pertama itu ada kepribadian yang cocok dengan jenis pekerjaan. Yang pertama ada tipe realistik. Tipe realistik itu adalah orang yang suka bekerja. Orang yang suka bekerja dengan benda atau fisik. Nah, itu biasanya cocok di teknik, mekanik, pertanian dan sejenis pekerjaan-pekerjaan atau program studi yang berkaitan erat dengan benda fisik, benda atau fisik yang berkaitan langsung dengan kalian secara langsung, berkegiatan secara langsung. Ya. Selanjutnya, yang tipe kedua itu adalah investigatif. Investigatif ini itu adalah orang yang suka menganalisis dan menggunakan masalah. Bisa jadi cocok di sains, riset dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah tipe artistik. Tipe artistiknya ini itu adalah suka mengekspresikan diri dan cocok di desain, musik, terus seni dan sastra. Oke. Selanjutnya yang keempat itu ada tipe sosial. Itu adalah suka membantu orang lain. Nah, cocok di dalam bidang pendidikan, konseling, dan kesehatan. Nah, ibu tanya, kalau guru BK, guru bimbingan konseling, di mana dia?
ingat ya, itu adalah yang kelima itu ada tipe interpretasi. Nah, interpretasi adalah orang yang suka dan mengaruhi. Nah, ini orang ini biasanya cocok di hukum, politik, dan lain-lain. Biasanya orang-orang ini itu adalah orang-orang yang mampu kemudian sebagai pemimpin. Kalau di kelas ini ada? Bagus dulu. Ada yang salah? Ada yang salah? Yang lain ada? Yang di tipe ini supervisi? Selain Albi ada? Yang mana ada? Ada yang lanjutkan. Selanjutnya tipe yang terakhir itu adalah tipe konvensional. Ini biasanya orang yang suka kekerasan dan ketelitian. Biasanya orang-orang ini itu adalah cocok di administrasi, akuntan, juga bagaimana. Ini ada yang suka matematika. Saya Mbak. Oke, yang menjelaskan. Makanya udah sekali pada udah sekolahnya. Berarti kamu penelitian. Berarti kamu cocok di bagian administrasi. Mantap. Bukan ini kali tanya. Berarti nanti kamu sudah punya pilihan mau belajar kemana? Jauh. Sudah. Ada malu matematika. Iya, ada di rumahnya kamu. Oke, dari tipe ini ada yang masukkah kalian? Ada. Mungkin apakah ada gabungan dari tipe-tipe ini? Ada. Mungkin bisa dijelaskan? Siapa yang mau jelasin? Saya merasa kalau itu gabungan dari semuanya, kan juga dari realistis. Saya suka gaya cuman orangnya juga yang apa namanya yang suka peraturan suka manajemen saya juga punya sedikit bisa bikin rasa hukum gitu. Tapi saya suka jadi perawat. Ada yang lain lagi? Ada lagi? Itu semuanya kan saya mau jadi bisnis, saya mau hukum dan Kita tahu ya tujuannya mau kemana. Tapi mau Ada nggak yang kita tahu ke depannya nanti gimana? Nanti akan dari di sini atau ini nanti bisa kalian ya. Lanjut tadi siapa? Gina. Saya ya yang nomor 1 sama yang nomor 5. Saya suka bekerja kayak bekerja dengan benar atau enggak saya Kasih dulu teman yang mau ya. saya suka tapi di sisi lain saya juga suka punya pikiran. Oke, sudah tahu ya. Ada yang lain lagi? saya juga suka bergaul. Siapa? Saya tipenya saya tipenya artistik, suka mengekspresikan diri sendiri dan saya juga suka apa tujuan saya mencari kedepannya mencari ekspresi diri. Sebenarnya kalau menurut itu kan kebanyakan saya gimana ya?
untuk konten nasional. Kan kamu pilih ya. Oke. Kalau ini mau jadi tentara, Oke, kasih tepuk tangan dulu sama teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya itu adalah bagaimana atau langkah mengenal diri. Misalnya nih, ada dari kalian, saya masih bingung, saya mau nyari apa ya nanti. Bisa kalian lakukan yang pertama itu adalah refleksi diri. Pertama, kalian bisa tanyakan pada diri kalian sendiri, apa sih sebenarnya yang saya sukai? Apa yang saya kuasai dengan baik? Terus kapan saya merasa paling bersemangat ketika melakukan suatu hal? Hai. halo. Kata lagi sebentar ya. Itu dan kapan saya merasa paling bersemangat ketika melakukan suatu hal? Ini bisa kalian tanyakan pada diri kalian untuk mengetahui sebagai salah satu langkah kalian mengenal diri kalian untuk karir kalian. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan juga hal ini harus dihubungkan dengan dunia kerja kalian nantinya. Contohnya yang pertama, pekerjaan seperti apa yang sesuai dengan minat dan karakter saya. Kenapa hal ini penting? Karena kalau kalian sudah bekerja sesuai dengan minat dan karakter kalian, kalian pasti senang bekerja. Kalian pasti suka bekerja. Kalian pasti suka dengan hobi yang kalian pilih. Kalian pasti suka dengan jurusan yang kalian pilih. Kalian pasti menikmati apa yang kalian pilih. Tidak ada istilah yang saya salah jurusan. Saya ada yang harus yang pertama kalian sudah lakukan itu adalah kalian sudah selanjutnya itu adalah apa langkah kecil bisa saya ambil untuk mendekati karir itu. Biasanya seperti Nasita misalnya, kan tadi dia suka berkembang di seni. Nah, langkah kecil yang dilakukan itu adalah dia mengikuti band, dia suka menggambar, dia selalu melatih melukis. Kalau misalnya kalian yang mau menjadi pemimpin, dia sudah latihan sejak dini, mulai dari di organisasi, pemimpin di kelas, itu merupakan langkah kecil yang bisa diambil karir yang kalian capai. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Sudah cukup? Sudah? Benar? Kita lanjutkan ya. Nah, sama satu lagi. Di sini akan berikan cara praktis mengenali potensi diri. Refleksi diri secara langsung, seperti yang kakak tadi sampaikan, itu adalah kalian harus bertanya kepada diri sendiri, apa kalian bagian apa. Selanjutnya itu adalah menulis jurnal. Kalian bisa menulis jurnal. Saya seperti jika kalian suka memulai hal baru, kamu bisa menulis hari ini saya harus apa yang merasakan
memulai rasa keterbukaan atau baru setelah jurnal kalian yang di akhir ya kalian bisa analisis sebenarnya saya yang sebenarnya bagi saya paling paham. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Oke, kita lanjutkan ke poin 3. Poin 3 itu adalah mencoba hal baru. Sama yang disampaikan oleh setelah kita memulai hal baru, kita kalau kalian belum paham nih, belum tahu, belum mengenal dirinya sendiri, belum tahu minat diri sendiri, sebenarnya saya mau apa, kalian bisa ikuti hal-hal baru, kalian bisa coba hal-hal baru, kalian bisa tahu sebenarnya saya yang paling cocok. Oke? Nah, lanjutkan itu yang keempat adalah tes kepribadian atau biasanya kalau ada yang mau memesan itu bisa kalian juga melakukan tes kepribadian dan tes minat bakat. Karena kalian melakukan tes kepribadian dan minat bakat, nah itu bisa menjadi salah satu untuk mengetahui di mana potensi kamu. Oke. Nah, untuk materi kakak terkait pengenalan diri untuk karir kalian, ini sudah berakhir. Dan kakak berikan sedikit quotes dari kalian. Langkah kecil mengenal diri hari ini akan menuntun kalian pada masa depan yang lebih. Nah, sekian. Dari materi itu ada yang ditanyakan dulu seputaran materi kakak. Ada? Tidak? Sudah jelas? Paham? Terima kasih untuk kalian karena sudah mendengarkan materi yang kakak berikan. Nah, jadi sekarang kakak akan berikan kalian RKPD yang bisa kalian isi terkait karir yang akan kalian pilih nanti atau mungkin hal-hal yang kalian senangi. Ini sudah ada misalnya apa sih kekuatan yang ada di dalam diri kalian, terus minat ketertarikan kalian bisa kalian tulis di sini. Nah, ini sesuaikan sama kotak-kotak yang sudah oke bisa di ya. Ya, buatnya sendiri ya. Bisa diisi ya. Jadi kalau misal kalian tidak ini bisa langsung ditanyakan juga.
Selanjutnya yang keempat segera dimulai. Sudah selesai? Belum. Sudah selesai yang hari.
Yang kalian itu yang belum selesai, bisa dikerjakan dulu ya. Ya, yang sudah selesai bisa sudah selesai bisa dikerjakan dulu ya. Yang kalian kalau yang akhirnya juga udah selesai bisa
Harmonis. Sembari menunggu temannya lagi satu. Kita juga sudah berakhir materi yang diberikan dari kami. Ada yang masih ingat materi apa? Masih. Nah, dari materi-materi itu ada nggak yang bisa membantu tentang materi yang sudah disampaikan tadi? Jadi buat pada setiap hari itu memiliki oleh karena itu yang lainnya lagi satu ada yang mau. Jadi dari
materi hari ini itu adalah bagaimana kita mengetahui kita di masa itu tergantung diri kita sendiri dan bagaimana kita mengenal diri kita sendiri. Oke, sudah paham? Tapi mungkin materi yang cukupkan dan ucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Harapkan kalian dapat memahami apa yang sudah disampaikan dan rencana untuk minggu depan. Ada rekomendasi dari kalian apa yang akan diberikan? Cara membangun relasi lain? Emosi ada lagi. Dari ketiga itu ada dari kalian coba pilih salah satu atau dari sikap apa? Membangun relasi nah, dan yang tadi disampaikan itu ada membangun relasi, mengetahui kepribadian dan mendalam, sama mengelola emosi. Dari ketiga itu, yang mana kalian yang mau kita bahas relasi sih kak. Soalnya kalau mau Berapa aja mau? kayaknya udah sering dijelaskan ya sama kakaknya. Pasti kembali lagi ke diri kita sendiri. Kalau pengelolaan itu kan bagi dia ke diri kita sendiri. Karena kita sedang menjadi remaja yang akan menjalankan kayak lebih mengumpulkan relasi. membangun relasi. Oke, membangun relasi ya. Untuk minggu depan kita bahas terkait membangun relasi. Berarti untuk membangun relasi ini hubungannya dengan layanan sosial. Oke. Tapi untuk pertemuan hari ini bukan karena sudah berharap kalian dapat memahami apa yang disampaikan tadi dan dapat mempraktikkannya. Dan untuk mengakhiri kita akhiri dengan doa. Doa ini berdoa. Doa. Terima kasih semua. Berdiri. Natural para Santi, 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 Santi,